Tuh bapaknya. Oh iya, ya betul ya. Bapaknya, oh iya ini bapaknya itu suaminya ini. Apa saya pernah sih? Saya pernah ada sih. Tadi kita ambil dari BP3 Jakarta Pak. Oh, iya. Jadi kebetulan kemarin yang menggerebek itu adalah UPT Jakarta sama pusat. Nah, kemarin pada saat penggerebekan itu nggak langsung dibawa ya. Oh, berarti memang belum sempat ke bandara. Belum, kalau yang ini belum, makanya boleh pulang. Nah, ada yang 18 ya, 16 itu udah di pencegahan di bandara. Itu yang belum boleh pulang karena masih harus di Proses dulu ya? iya, Bu. Yang NTB dan Kalimantan kita cegah juga, sama uang fit udah masuk, kita pulangin dari Bandung, rombongan kita pulangin ke sana, nyampe sana ternyata mereka berangkat lagi. Sudah ditunggu ya? Sudah Alasannya ditunggu. uang fit, Bu. Alasannya uang fit sudah masuk, alasannya takut diancam dan lain sebagainya. Nyampe Saudi mereka telepon nangis-nangis minta dipulangkan. Kita udah nggak bisa apa-apa kalau dari Saudi, Mbak. Baik sahabat sedang kasih welas asih, pada malam hari ini saya tengah berada di kantor di Snaker Trans Kabupaten Purwakarta, yang mana pada malam hari ini kita hadir di sini menyaksikan penyerahan langsung calon TKI yang diduga ilegal dan tertangkap razia di salah satu PT yang dianggap ilegal tersebut. Kita langsung lihat, ini ruangan rapat. Paspornya dipegang sama siapa sekarang? Di sana? PT? Di Paluan? Mana Pak? Dicek dulu. Kalau dari keluarga gimana? Ada. Mana Pak? Kita tahu hari Minggu bahwa itu ada orang Sindang Kasih yang berangkat secara asusudara, itu hari Seninnya kita tidak lanjuti seperti itu. Terus info dari keluarganya sih, dari bapak ya, dari bapak mah katanya waktu Senin besoknya Selasanya mau terbang, turun pulang ya begitu. Kemudian Senin sampai dari Palurah itu belum ada Proses kabar penjemputan dari pihak keluarga. calon TKI. Dan tadi Palurah siang itu dapat kabar dari BP2MI kena di bandara. Iya. Ini yang ini udah bandara ya, ini dari penampungan. Di penampungan. Oh, mana masih di penampungan? Iya, Penampungan yang waktu pertama yang di itu. Bekasi Pak. Iya. Yang pertama kan di Bekasi. Di Tebet ya? Di daerah Jati. Jadi asli. Jadi sama sih. Oh, beda tempat. Iya, sama. Oh, sama tempat yang sama. Oh, bukan Tebet Pak. Yang orang kalau Tebet kan yang atas selatan ini di Bekasi. PT Zam-Zam ya. Ada di sana, berarti benar ya? PT-nya ya? Kalau ini lah PT jam-jam. PT Zam-Zam kan ya. Oh ya jam-jam Purwita. Ini. Ya jadi gitu ya Pak Lurah, kemarin juga Pak Kabit. Jadi di dalam data itu yang bertiga jam-jam tuh tercatat, memang betul. Ya seperti itu lah. Jadi mereka tuh dua langkah gitu loh Pak, kanan dan kiri gitu seperti itu di ininya. Nah nanti biasanya kalau kayak begini akan keluar lagi keputusan dirjen skorsing. Apakah itu skorsing ataukah langsung pencabutan? Nanti biasanya menunggu agak lama juga sih diproses dulu gitu. Nanti kita tunggu aja gitu seperti itu. Iya, P3MI. Iya, P3MI. Yang bisa sampai di print itu, mungkin kata itu udah pasang dua, ini. Iya. Makanya, ya saya berterima kasih nih kepada dari BP2M. Ini udah berapa lama berangkat dari rumah?
rencana. 1 bulan. Terus berangkatnya kemarin lewat siapa sih? Langsung Lewat sponsor. sponsor. Maksudnya siapa nih? Kalau orang saya diambil. Orang Cianjur. Namanya? 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 Ini aku Bunda Neneng sama mama. Bukan mama. Memang mamanya di sana ya? Kenapa? Mama di sana kan? Iya. Isi yang kayak di sana. Oh, di Di Saudi, iya Pak. Kamu perlu koordinasi ya, silakan saja itu laporan. Tetapi dari kegiatan ini jangan sampai terulang. Cari yang legal. Tanggung jawab masih berKTP Purwakarta. Untung dan bersyukur masih ketahuan masih di wilayah Indonesia. Banyak cerita kalau yang sampai di sana juga minta pertolongan yang kemana. Ini harus bersyukur hikmahnya. Walaupun perasaannya pahit, cita-cita yang udah kebayang jadi ini, tapi terhalang oleh prosedur. Ini rencana Allah yang telah menolong. Daripada kejadian di sana, walaupun mungkin ada orang di sana, ya kan kita belum tentu nasibnya. Nah, makanya hari ini ada hikmahnya. Kalau toh masih minat, ingin itu lakukan dengan yang lain. Yang ada solusi ya, Bu Balita ya. Saya harapkan nanti bisa kalau ini jangan sampai Pak, saya bekerja atau saya kalau kerja di sini, ya kita juga untuk masalah itu ada proseduran. Makanya kalau masih minat untuk keluar, saya nanti bisa koordinasi dengan tenaga. Mungkin ada pelatihan dulu ya Pak Kadi ya. Iya, prosedurnya seperti itu. Ya prosedur daftar pelatihan sudah. Kita yang sedang ibu, bapak, saudara, Pak Lurah semua juga. Mudah-mudahan apa yang cita-citakan di sana tercapai dan pulang itu benar-benar bisa berubah kehidupan. Kalau begini ceritanya, saya kasihan terhadap ini. Untung masih di Indonesia. Itu hikmah di sana. Kita alhamdulillah masih di sini. Coba kalau di sana, kita minta korporasi apa? Nah itu. Terima kasih BPWMI juga dari ini. Dan kalau minat tanda tangan ya karena Perjalanan masih jauh. Nanti kan ada syarat terima lagi. masih minat kita? Enggak. Kalau masih minat nggak apa-apa. Tapi Nanti negaranya ada negara Taiwan, ada negara Singapura, Hong Kong. So, ayo nama itu kan dulu apa namanya pikiran tehnya dia Tenang kedela. Nanti kalau misalkan itu datang ke sini. Kalau misalkan dia legal, pasti datangnya ke sini. Irna sebulan kemarin ketemu saya nggak? Baru saya sebutkan. Kalau yang berangkatnya legal pasti ketemu ibu ini dulu di sini. Kita wawancara dulu, PT-nya ada, tanda tangan, Jadi cross check semuanya. izinnya juga dari Pak Lurah dan Memang dari penampungan. Iya, dari penampung. Tadi kita ambil dari BP3 Jakarta, Pak. Oh, iya. Jadi kebetulan kemarin yang menggerebek itu adalah UPT Jakarta sama pusat. Nah, kemarin pada saat penggerebekan itu nggak langsung dibawa ya. Oh, berarti memang belum sempat ke bandara Belum, kan? kalau yang ini belum, makanya boleh pulang. Nah, ada yang 18 ya, 16 itu udah di pencegahan di bandara. Itu yang belum boleh pulang karena masih harus di Proses dulu ya? Iya, Bu. Sekarang yang sedang berjalan proses hukum di sana itu Pak, kemarin yang dia itu Bu Lina ya, udah 5 tahun di sana dan dimajikan, dia dimasukin ke apartemen mau dijadikan dengan pijat dari Arab juga sampai loncat dari apartemen itu Pak. tidak. Ya orang Iya, yang itu suka sekarang tadi. cerita itu. Untung nggak nih? Nah itu seperti Saya mau itu. ngomong terus terang aja ya, dia diperkosa 2 kali. Iya. Kamu mau kan? Jadi sekarang lagi proses hukum di sana, pelakunya orangnya belum bisa pulang karena harus jadi saksi. Iya. Ini bukan apa-apa dulu, memang benar nggak terjadi. bisa pulang, nungguin itu dulu. Kalau ini mah pasti manis teh dari sini. Pokoknya dijamin cepet, gaji besar. Ya. Tapi di sana kan kemarin di share nggak video, ada yang video yang udah nyampe sana ya. Sebelumnya tuh udah kita share. Ada yang kemarin kita pemulangan juga. Ada yang sudah sampai sana, ternyata di sana juga mereka belum bekerja, terlantar di penampungan yang malah lebih parah. Kalau di kita di Indonesia penampungannya masih normal, maka 3 kali ya. Kalau di sana tuh udah antara mau makan syukur ya enggak juga, udah. Jadi Iya. benar-benar dilepas gitu Pak. Bisa Satu, ganti iya. penanganan. Tempatnya juga nggak layak. Bayangin
kayak ruko gitu ya Bu ya, sampai saking nggak layaknya tangga pun jadi tempat tidur gitu. Desek-desekan gitu. Iya gitu, makanya Ini juga yang manis tuh pasti di awal-awal pasti manis, cuma di sana belajar juga. Karena kalau ada apa-apa baiknya tanpa dokumen apa ilegal kita nggak bisa nuntut majikannya. Iya. iya. Kalau misalnya nanti teteh ternyata nah gaji saya segini, padahal di awal mah dijanjikan sponsor segini, kita nggak bisa nuntut karena memang nggak ada dokumen, awalnya perginya nggak lewat kita, nggak lewat disnaker juga, nggak diketahui malah disnaker gitu kan. Jadi kita mau nuntut tinggal nuntut siapa? Kalau legal diketahui. Jadi yang sekarang lagi proses itu Pak, udah 5 tahun di sana, ternyata diidentifikasi juga dia berangkatnya pakai visa ibadah. Ya, umroh. Ya. Umroh. Iya. Di mana Bu ini? Iya Pak. Nanti di jabatan apa sih akademi tadi di PNH itu. Waktu barusan Barusan. Di sini. Dikasih tahu. Di sini. belum, saya belum tahu harus bawa apa aja. Baik bawa identitas kan tadi KTP aja. Harus bawa apa? identitas Identitas keluarga. Oh iya. KTP aja gak apa-apa. kakak ada nggak kakak? Kalau Ada, Pak. adanya kakak ini apa fotokopinya soalnya yang satu yang Loh, apa? Maaf, kita suami kita kan di sini ya, yang kecil saya udah tinggal. Udah. Nah, sekarang juga yang dipanggil itu sebenarnya suami, tapi nggak bisa, nggak bapaknya dipanggil. Ini orang tuanya mantan RT. Tahu nggak? Anak ini nih sekarang di beneran nih di atas anak 10 di RT tuh. Dan Taiwan udah bagus perlindungan. Udah. Asuransinya udah jelas. Tuh, masuk aja Singapura juga ya. Singapura juga iya. Tapi memang kalau misalnya Singapura untuk itu maaf pendidikannya apa? SMP. SMP. Bisa ke Taiwan. Bisa. Cuma katanya pakai biaya. Nah ini yang Itu siapa yang bilang teh? Jam-jam. Sponsor. Sponsor. Enggak, cuma ngedengar itu katanya pakai biaya terus SMA gitu. Oh. ini yang mau ibu. Iya yang begini. Oh. Iya. Iya iya. Nanti kalau udah tenang, udah ini pengen lagi ngobrol aja sama ibu. Iya. Ya, pasti dia akan kita Jadi di sini. kalau misalkan ini pasti Pak. Iya. Ini kan Kulina. si sponsornya Iya. pasti datang. Pasti. Sponsor. Kalau misalkan sponsor datang, yang datang adalah Pak RT. Bawain ke Pak RT. Dia katanya seperti apa gitu kan di ini. Kalau perlu dipoto, kasih kami. Kan kalau misalnya ke sini mah agak jauh, tapi kan yang paling dekat dulu Pak RT gitu kan, minta perlindungannya di situ seperti itunya. Dan nanti kan Pak RT kan lapor ke Pak Lurah itu kan seperti itu di ininya. Ayo nanti ke sini di ini. Saya udah tadi habis Bu Wesley itu saya kontak-kontak ke PT. Ada job nggak ada job banyak Bu, Taiwan mah informal mah Bu seperti itu di ininya. Cuma memang harus di medical dulu, tidak abal-abal medikalnya. Pra itu ya medical nanti kalau misalkan oke. Kalau misalkan kayak kemarin contoh ada yang dia tuh darah tinggi karena dia tuh kan sesar itu udah 7 tahun yang lalu darah tinggi, nah darah tingginya kan nggak boleh. Tapi dengan kondisi dia misalkan 150 itu dianggap tinggi ya di ininya gitu kan, tapi dia biasa aja gitu, dilihat dulu bisa gitu senang di ininya kayak gitu. Jadi memang kondisi orang tekanan darah kan beda-bedanya, ada yang udah biasa. udah biasa segitu gitu kan, makanya dilihat dulu kalau itu diobatin di ininya. Aku mendoakan setiap langkah warga yang mau merubah kehidupan jalur resmi. Nah, ada informasi tadi kan simpang masalah biaya udah tidak ada. Nanti ya kalau udah senang di rumah, kira-kira tetap mau berangkat, datang ke Ibu Ina di sini di dispenser. Pak, saya mau ke Taiwan boleh. Nanti dicek di sini persyaratan melengkapi dan kesehatan mungkin. Nanti pelatihnya. Ya. Kalau begitu kan enak. Saya juga menitipkan ke pihak wisata mau berikan arahan yang sebenarnya apa pekerjaan di sana. Karena ini warga Putra Purwakarta. Jangan disikapi jelek ya. Sekarang Bapak ini kemarin yang dialami di sana, mungkin gara-gara ini saya nggak bisa berangkat. Bukan ya. Tangan-tangan Allah kalau bergerak menyelamatkan diri. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini kalau kita tidak
Kenapa? Ya seorang tua punya orang bantu. Pak RT juga kemarin sampai giniin. Iya kali Pak. Mungkin ya sudah, Bapak nggak tahu pernah berbuat baik kepada orang lain. Sekarang tak kedua tangan orang juga. Walaupun keterimanya pahit, digagal. Ya, paham ya? Jadi kalau masih minat sekarang sedang dulu. Kalau nanti minat bisa datang ke Pak Lurah lah. Nanti sampai ke sini. Tapi kalau udah tahu kantor sini ya kesini aja. Nanti persyaratan dia. Misalnya 2 hari nanti saya kesini. Ya. Kita temenin suami sini nggak apa-apa. Nanti aku mau ke Snaker, ketemu Bu Dina. Kemarin udah dikasih uang fit belum teh? Udah setengah. Berapa? Terus dikasih buat apa sih berangkat ke Cianjur itu 500.000. Kos juga. Kos. Terus di sana waktu program uang dia dikasih lagi 500. Udah juga. 3 Dia juta. juga ya. Dari total berapa? Terus Bu, itu kalau ingin itu fee itu gimana sih nanti? Yang mana? Yang fee. Yang fee. Yang kan alasannya nggak mau pulang. Udah berangkat. Iya, Bagaimana? katanya buat ganti rugi dari bikin paspor visa gitu. Nah, Sama medical. jangan takut kalau misalnya ada sponsor yang terus nih neror misalnya atau sampai datang, laporin nanti bisa ke Pak RT, bisa ke Pak Lurah langsung, misalnya atau bisa nanti ke kantor langsung. Karena sebetulnya jangan takut kalau kamu nanti pasti kemungkinan akan Pasti diambil ya, semua. apalagi udah ada uang pasti akan juga. Kita kan udah keluarin biaya banyak nih, kita kan udah kasih uang nih, ayo kamu berangkat, jangan tergoda. Karena kita kemarin pengalaman kayak gini juga Bu, yang NTB dan Kalimantan kita cegah juga, sama uang fit udah masuk, kita pulangin dari Bandung, rombongan kita pulangin ke sana, nyampe sana ternyata mereka berangkat lagi. Sudah ditunggu ya. Sudah Alasannya ditunggu. uang fit, Bu. Alasannya uang fit sudah masuk, alasannya takut diancam dan lain sebagainya. Nyampe Saudi mereka telepon nangis-nangis minta dipulangkan. Kita udah nggak bisa apa-apa kalau dari Saudi Pak. Kalau sebenarnya benar, jadi kalau misalnya dia terus merongrong, ya udah saya laporin aja ke Polres. Evakuasi gitu kan. Kita harus dikeluarkan. Karena sebetulnya kalau udah digituin mereka yang lemah. Lemah. Udah jelas-jelas mereka melanggar. Jadi jangan takut sama bertahan. Bertahan aja dulu apapun itu. Kalau Nanti misalnya dibalikin, itu ya, saya nggak jadi kabarin pergi. ya Pak RT ya kalau ada apa-apa ya. Tapi kalau ada orang datang ke rumah, katakan, saya sudah melimpahkan kasus ini, sudah diketahui pemerintah, misalnya sekitar kelurahan itu aja, sama Pak RT. Jadi apa-apa. Kalau ada yang mau bawa saya udah sama di Snaker, tanya ke polisi. Nah, Tuh Pak, karena selama ini suka jual-jual kayak gitu, Pak. dua-dua sama pemerintah gitu. Nanti nomor telepon dulu nanti. Makanya saya tuh nggak pernah mau pakai nama tuh Pak. Aslinya nggak pernah mau pakai nama kemana-mana teh gitu. Udah bisa dijual. Yang kayak yang gini saya pernah nanganin orang umur sari Cipening Pak. Kayak begitu, akhirnya dia cuma ngeluarin 7 juta karena itu yang di ini. Ada, kayak begitu. Ya saya tetapnya gitu. Mending damai ini atau diperpanjang lebih parah lagi ya. Kalau sampai ke Polres mah bisa habis bebek sama entong habis si sponsor ya. Iya. Sampai ke situ dia. Ya, jangan takut ya kalau diancam, ancam balik aja. Karena posisi itu benar. Jadi ancam balik, ya saya lapor ke polisi. Udah malam jadi kita ingat Ke Garut. dulu Pak. Iya. Ya. Besok kayaknya lanjut lagi. Ya makasih banyak. Oke, ya, Bu. Bapak. Hati-hati Pak. Ya, makasih banyak. Hati-hati. Ya, aman sama Bapak. Ketemu laginya nanti sama Bu Lina. Ya, Pak Lurah. Di sini ya. Ya, Pak. Kantor dulu ya Pak. Ya, Kantor dulu. belinya dulu kan. Iya kantor dulu. Terus pas begitu dinyatakan menetap di sana berapa hari? Kan itu pas bolak-balik, ya pas nggak bolak-baliknya 2 minggu aja. Udah pernah diikutin latihan? Udah ada bahasa Berapa lama? sama bahasa udah setengah bulan lebih. Dijanjikan apa di sana? Udah dijadikan apa? Kerjaannya kerja apa? Cleaning service. Oh di sana itu. Iya. Ini adalah pengurus dan bagian dari anggota keluarga yang salah satu
korban dari iming-iming agen atau PT untuk pemberangkatan ke luar negeri yang diduga ilegal. Sekarang akan dilakukan proses penyerahan dari Disnaker kepada keluarga atau pengurus. Tuh Bang mana? Oh ini, ya betul. Bapaknya, oh ini bapaknya itu Suaminya ya. ini jalan dari sini menamakan bapak ini. Jadi sekali lagi ini jangan direspon oleh Pak Rudi suatu pembatal. Oh yang mau disuruh. Tapi tangan-tangan Allah telah bergerak menyelamatkan anak. Abdi mangga upami minat kene kawan mereka mangga tempuh jalan yang resmi. Walaupun memang ada yang biaya kecilnya, karena ini daripada kita yang sudah di luar negeri minta tolong mereka. Tadi pindah ibu dari sana langsung mengikuti prosedur. Jadi jangan direspon ini ya, kayak kalau dia suaminya mengira malam gitu, enggak. Bapak dari desa kerjaan. Nah hari ini tanpa produk masuk, nggak tahu kalau nggak dikabarin dulu. Dulu itu kan nggak tahu kalau ada kabar dari sana. Ternyata bapak diselamatkan dengan cerita nama di Cirebon, tapi kan itu diselamatkan. Karena pulang istirahat dulu di sini, jangan sampai menekan Irna sendiri. Pemerintah nggak pakai tangan, ya baru dia. Nanti kalau misalkan ada yang melapor, ini pengalaman yang sudah itu pasti nanti sponsornya mendatang akan telepon atau akan datang akan jadi itu jadi itunya. Terus selanjutnya gimana? Kelanjutannya sih emang nggak, kalau misalkan ada yang tadi kata Pak mau berangkat lagi nggak apa-apa, boleh, tapi kita jalurnya jalur yang Disangka putih. Nah, maksud saya gini, maksud mungkin Bapak kalau misalkan sponsornya datang, karena memang dia sudah diterima, ya udah nerima, ya wayangnya itu mah kudu dikembalikan, tapi sejumlah yang dia terima. Tadi arahan dari BP2MI juga, kalau misalkan harus uang makan, dihitung sebulan di sana, nggak bisa yang kayak begitu. Yang klaim dia terima tadi teh Irna bilang 2.500.500. Jadi kisaran 3 juta, kemudian untuk bikin paspor. Gimana itu solusinya? Ya paling juga nanti kalau misalkan memang pihak keluarga nggak ada, ya bikin surat pernyataannya, akan nanti mengembalikannya caranya gimana. Jadi ya Irnanya kalau mau kesini ya mau berangkat lagi untuk pengembalian itu, ya mangga seperti itu. Begininya ya. Nah tapi kalau misalkan lebih dari itu jangan. Begitu alasannya klasik, tapi memang ya faktanya demikian. 183 desa plus 9 ya kelurahan. SDM kami cuma total karyawan di sininya aja tuh yang di bidangnya kita cuma ada 4 atau ada berapa seperti itu gitu di ininya. Jadi ayo kita bareng-bareng seperti itu gitu kan ya, ininya mengedukasi mereka gitu seperti itu, bahwa kalau pengen berangkat boleh, dan memang susah terjadi Purwakarta gitu ya, tapi ya pakai jalur yang resmi seperti itu. Jalur yang resmi itu ribet, mereka juga bilang kayak begitu ribet, karena nanti dia harus kesini kita wawancara, dia harus dokumennya itu mereka nyiapkan sendiri. Kalau yang ilegal dia duduk manis, sponsor nanti ya itu yang usia dirubah apa segala macam kayak begitu gitu kan ya ininya. Nah, mereka tuh duduk manis, mereka nggak tahu tuh pas penggerbekan gini, di kok beda gitu kan, kayak begitu waktu paspor ketahuan beda, diem aja karena memang mereka tuh kan banyak ngomong mulut aja kayak begitu. Jadi yang saya bilang tadi, TKI itu udah bukan lingkaran setan lagi, semuanya di ininya Pak, di pusatnya, di daerahnya, di provinsinya, PT-PT-nya juga semua kayak begitu di ininya. Kalau nggak dari kita ya setidaknya sekarang Kelurahan Sindang Kasih sudah tahu nih, karena banyak Bapak dari Sindang Kasih, dan tapi mereka formal, ada yang ABK, kemudian kemarin ABK yang siapa? Iya ya,
Si siapa tuh? Awan Awi. Awo ya. Awi. Alwi ya. Iya. Itu kemudian Suaminya ada kata. sangat suaminya bukan bapaknya, dia kan ada suaminya. KTP-nya. Jadi kita sama-sama mengkoreksi Pak. Walaupun PSL sudah tanda tangan, sudah korporat power, tapi nggak akan dilanjut. Jadi tidak dihidrasi PSL. Tapi saya tahu kami dicari di kelurahan koordinasi dengan ini. Tidak waktu ini kemarin ada kekurangan tidak ada. Itu saya nggak tahu juga. Oh, jadi berapa lama jadi? 3 minggu. 3 minggu, sebulan. 2 minggu. Tidak ada. Ini saya tidak jalan. Tidak dari kita apa? Ini sponsor banget itu. Janyur jalan. Pokoknya tahu beres Pak, dia tahu berani kecil. Yang ngurus itu Nakal itu dikasih uang dulu berarti. Ya, makanya itu tadi kata kita juga, kalau yang ilegal itu biasanya bimbingnya gitu, segala diurus. Dia tahu beres, manis ya. Nah, bahkan dikasih B. Nah, itu. Kalau di pihak sponsornya tahu bahwa itu Pasti tahu. Kayaknya ini pasti nanti ditelepon. Nanti telepon. Proses penyerahan warga masyarakat kepada keluarga dan pengurus. Apa saya pernah sih? Tahu. Saya pernah